Shalom Sobat ICC, berjumpa lagi di Devotion pada hari ini. Dan pada hari ini saya akan membagikan satu topik yang menarik yang berjudul Biasa Namun Tak Biasa. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita adalah orang biasa. Namun yang menjadi pembeda dengan orang lain adalah kita memiliki roh yang luar biasa dan kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda, di mana kita tinggal di dunia ini, namun kita bukan berasal dari dunia. Dalam Kolose 1 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14 dikatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ada quotes yang berkata, Christianity, it's not just change of value, but also change of kingdom and king. Kekristenan bukan hanya perubahan nilai, karakter, namun juga perubahan kekuasaan kerajaan dan perubahan raja. Artinya ada perubahan kebudayaan, ada perubahan identitas dalam diri kita. Kita bisa melihat cerita dari bangsa Israel yang pada saat itu berada di tanah Mesir. Mereka ditetapkan di tanah Goshen, yaitu cerita di mana setelah Yusuf menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir, lalu ia membawa bangsa Israel untuk tinggal di Mesir, yaitu di tanah Goshen. Dikatakan di dalam akhir kisah kitab Kejadian, mereka tinggal di tanah Mesir, mereka hidup bersama orang-orang Mesir, namun mereka memiliki identitas yang berbeda daripada orang Mesir. Begitu pula saudara, dimanapun kita berada, meskipun di tanah Mesir, kita anak-anak Tuhan akan mengalami perbedaan. Mungkin kita berbaur dengan mereka, kita berusaha makan makanan mereka, kita hidup seperti mereka, namun ada yang berbeda. Sama seperti orang yang tinggal bukan di tempat kelahirannya. Saya beberapa tahun yang lalu tinggal di negara yang berbeda, saudara. Namun identitas saya sebagai orang Indonesia tidak bisa hilang. Saya berusaha berbaur seperti mereka, saya berusaha berbicara dengan bahasa asing. Namun pada akhirnya sebagai orang Indonesia tidak bisa lepas dari yang namanya nasi, saudara. Dan juga pastinya kangen dengan sambal. Walaupun di negara sana makanannya tidak pedas. Artinya ada kepercayaan yang berbeda, ada cara berpikir yang berbeda, gaya hidup yang berbeda yang dilakukan orang Israel pada zaman itu. Sekalipun mereka tinggal di Mesir, karena Tuhan telah menetapkan mereka, mengkhususkan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Pada saat Mesir mengalami tulah penghakiman, bangsa Israel dibebaskan dari segala mara bahaya. Kita bisa lihat dalam Keluaran 8 ayat yang ke-22 sampai 23. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Pada zaman itu, saudara, kita tahu bahwa Yusuf membawa orang Israel Mesir, dan di mana bangsa Israel berkembang sangat banyak di Mesir dan berbaur dengan orang Mesir. Itu adalah gambaran kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan ada perbedaan yang sangat signifikan, di mana ada orang Israel dan ada orang Mesir, walaupun sama-sama tinggal di tanah yang sama. Kita juga sebagai anak Tuhan seperti itu, saudara. Kita memiliki perbedaan yang cukup signifikan, walaupun kita berada di dunia ini. Ada 3 hal yang berbeda yang kita bisa pelajari dari bangsa Israel yang tidak dimiliki oleh bangsa Mesir. Yang pertama ini, saudara. Tuhan memiliki rancangan bagi kita, dan itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan Efesus 1 ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Yang kedua yang berbeda adalah Tuhan menyediakan tempat bagi umatnya.
Tadi kita sudah baca di Kejadian 47 ayat yang ke-6 dikatakan, tanah Mesir ini terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik di negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. 1 Korintus 12 ayat yang ke-28 dikatakan, dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi Tuhan sudah menyediakan tempat untuk Israel, sama juga dengan kita, saudara, sebagai umat yang percaya. Yang ketiga, Tuhan memiliki janji bagi anak-anaknya. Dalam Filipi 4 ayat ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. 2 Tesalonika 3 ayat 3, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Saudara, Goshen atau tanah Goshen dalam bahasa aslinya itu artinya drawing near atau mendekat. Artinya ada perbedaan signifikan antara umat Allah dan orang-orang Mesir. Ada perbuatan-perbuatan atau cara-cara tertentu yang berbeda yang tidak dilakukan orang Mesir namun dilakukan oleh orang Israel. Begitu pula kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dikhususkan, sudah jelas, harus berbeda dengan dunia saat menjalani hidup, karena Tuhan sudah memberikan yang berbeda kepada kita. Saat menghadapi tantangan, tentunya respon kita pun berbeda. Jadi, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan dengan cara yang berbeda dengan dunia? Tadi katakan Goshen, drawing near, yaitu kita harus mendekat. Pada apa kita harus mendekat? Yang pertama ini, saudara, mendekat pada Tuhan. Saat kita menghadapi apapun, kita menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Mungkin dunia saat menghadapi tantangan, mereka tidak langsung mendekat kepada Tuhan. Mereka akan memikirkan solusi, apa yang harus mereka lakukan. Namun kita sebagai anak Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang utama. Bukan second option, bukan pilihan kedua, bukan juga serep, saudara, tapi sebagai yang utama. Itu yang menjadi perbedaannya. Maka itu mendekat pada Tuhan menjadi pembeda dari dunia. Kejadian 45 ayat yang 10 dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, kata Tuhan. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Yakobus 4 ayat 7-8 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Kita harus mendekat kepada Allah. Yang kedua, kita harus mendekat kepada komunitas. Yang dimaksud adalah komunitas ilahi, saudara, gereja, iClick, Komsel, segala apapun yang Tuhan telah tetapkan agar kita bisa saling dikuatkan, saling dinasehati, saling melayani, kita belajar saling mengasihi. Kita bisa belajar bagaimana Tuhan mengasihi umatnya. Dan kita juga harus mengasihi sama kita. Ini yang menjadi pembeda, saudara, di mana orang-orang saat menghadapi masalah, mereka akan berusaha menghadapinya sendiri. Namun kita akan menghadapinya bersama dengan Tuhan dan bersama dengan komunitas yang ada. Maka itu sangat penting, saudara, join iClick, join kelas pengajaran, join ibadah setiap minggu, agar kita tidak sendiri. Kejadian 45 ayat yang ke-10 dikatakan, engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucu-cucumu. Tidak sendiri, saudara. Kambing, domba, dan lembu sapimu dan segala milikmu. Ibrani 10 ayat yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu yang ketiga, saudara, setelah mendekat pada Tuhan, mendekat pada komunitas Tuhan, yang ketiga, mendekat pada tujuan. Ada quotes yang berkata dari Sidney Moheade, follow your purpose, not your passion. Ini yang menjadi pembeda, di mana dunia akan menyuruh saudara untuk ikutin passion saudara. Tapi Tuhan mengatakan, follow your purpose. Ikuti tujuan yang telah Tuhan sediakan untuk saudara. Kenapa, saudara? Karena passion
atau ikuti kata hati, itu dapat berubah-ubah. Perasaan kita dapat berubah-ubah. Kalau lagi mood kita ikutin, kalau lagi nggak mood kita nggak ikutin. Tapi tujuan tidak pernah berubah. Tuhan menciptakan kita untuk sebuah tujuan. Dan cara kita mengetahui tujuan kita adalah dengan cara kita mendekat pada Sang Pencipta dan mendekat pada komunitas, sehingga kita tahu tujuan kita diciptakan untuk sebuah tujuan yang mulia. Kejadian 45 ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena Allah sudah menyuruh, Allah sudah memberikan tujuan kepada kita. Matius 5 ayat 13-14. Inilah tujuan Tuhan pada kita, saudara. Kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Maka itu pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk drawing near, mendekat pada Tuhan, mendekat pada komunitas, mendekat pada tujuan yang Tuhan telah siapkan pada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami berdoa, Tuhan, kami berterima kasih bahwa kami dikhususkan, kami telah dikadoskan seperti di tanah Goshen, di mana Tuhan ingin kami menjadi umat yang dekat kepadamu dan Engkau dekat pada kami, Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu mendekat padamu, mendekat pada firman-Mu, mendekat pada komunitas, gereja, mendekat pada tujuan yang telah Engkau siapkan, sehingga kami dapat menjadi garam dunia, menjadi terang dunia, dan memberikan impact, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah pada hari ini kami bisa menyadari bahwa kami mau dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan kami mau buka hati kami untuk selalu menerima apa yang telah Kau berikan pada kami. Hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa di Devotion minggu depan.